Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 4 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-18. Hari ini peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam, dan bacaan-bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kebenaran iman Kristiani, yakni Allah yang berbelas kasih. Allah yang berbelas kasih itu terungkap dalam sikap Allah yang mau mengampuni dan menghapus dosa-dosa manusia, dan sesudah Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosa manusia, Allah tidak mengingat lagi dosa dan kesalahan manusia itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang berbelas kasih, yang ungkapan belas kasihannya nampak dalam sikap Allah yang mau mengampuni dan menghapus dosa-dosa manusia dan tidak mengingatnya lagi, digambarkan secara tegas dan khusus dalam bacaan pertama hari ini. Kitab Nubuat Yeremia menggambarkan relasi Allah dan bangsa kepilihannya, umat Israel. Secara khusus, nubuat Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini mengungkapkan Allah yang sendiri berkata melalui Nabi Yeremia bahwa Dia akan menghapus segala dosa dan kesalahan bangsa Israel dan tidak akan pernah mengingat-ingatnya lagi. Allah yang demikian hadir secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Artinya, kehadiran Yesus menjadi ungkapan kehadiran Allah yang utuh, yang penuh dan sempurna. Kalau Allah telah merevelasikan dirinya melalui nubuat Yeremia dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Ia akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa bangsa Israel dan tidak akan pernah mengingatnya lagi, maka kehadiran Yesus juga mengungkapkan Allah yang demikian. Bahkan menurut bacaan Injil hari ini, Yesus hadir sebagai Mesias yang dikenal oleh para muridnya, terutama melalui jawaban dari Petrus. Sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, Dia adalah Mesias yang mau menderita sengsara, yang mau mati dan kemudian bangkit. Semuanya itu Yesus lakukan untuk menghapus dosa umat manusia dan menyelamatkan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus, Allah yang berbelas kasih, dan Allah yang berbelas kasih yang terungkap dalam sikap Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia, juga hadir dalam kehidupan gereja sepanjang zaman. Gereja hadir sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang memberikan pengampunan
karena belas kasihannya. Maka gereja, secara khusus gereja Katolik, memberikan penekanan khusus pada kehidupan iman Kristiani dengan mewariskan dari Yesus sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi. Melalui sakramen rekonsiliasi inilah gereja menjadi tanda kehadiran Allah yang selalu mengampuni dosa manusia. Tentu yang datang mengakukan segala dosa dan kesalahannya. Dan melalui sakramen rekonsiliasi inilah menjadi sarana Allah mengampuni dosa umat manusia dan menjadi sarana juga di mana manusia yang berdosa diperbaharui dalam kehidupannya. Seperti yang juga ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini juga gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Sering atau biasa dikenal dengan pastor dari Ars. Kalau boleh sedikit melihat kehidupan kepribadian pastor ini, pastor Ars ini, pastor Yohanes Maria Vianney ini, kita akan mengenalnya sebagai seorang pribadi yang secara intelektual bukan pintar-pintar amat, sedang-sedang saja. Tetapi ketika menjadi seorang imam, dia sangat setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam. Secara khusus, pastor dari Ars ini, dia hadir setiap saat di kamar pengakuan dosa untuk mendengarkan pengakuan dosa siapapun yang mampir di dalam wilayahnya di Ars. Dengan cara seperti itu, pastor Ars atau pastor Yohanes Maria Vianney mengingatkan kita bahwa beliau telah menjalankan amanat pesan dari Allah, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia dengan mengampuni dosa manusia melalui Yesus Kristus yang dibariskan melalui gereja. Dan kemudian pastor Ars dengan kesetiaannya berada di kamar pengakuan dosa tetap menunjukkan Allah yang mengampuni melalui sakramen rekonsiliasi. Saudari dan saudara yang terkasih, persoalannya terletak pada sarana yang sudah disiapkan oleh Tuhan melalui gereja Katolik dengan menghadirkan sakramen rekonsiliasi sebagai ungkapan Allah yang terus berbelas kasih yang mengampuni umat manusia. Apakah sarana itu sering digunakan atau orang banyak kali takut untuk datang mengaku dosa? Bahkan kita tahu ada begitu banyak orang yang menolak hal itu karena katanya tidak perlu datang mengaku dosa pada seorang imam, karena langsung saja orang bisa mengakukan dosa di hadapan Tuhan. Benar juga. Tetapi kalau Tuhan mengaruniakan dan mewariskan sarana itu, benar juga bahwa kita harus menggunakan sarana itu sebagai ungkapan Allah yang mengampuni dosa manusia, siapapun yang mengakukan dosa dan tidak akan pernah mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya.
Mari kita menggunakan sarana yang diwariskan oleh Tuhan melalui gereja, secara khusus gereja Katolik. Saudari dan saudara yang terkasih, konsekuensi untuk kehidupan beriman kita adalah kehadiran kita harus menjadi tanda ungkapan kehadiran Allah yang selalu mengampuni dosa dan kesalahan sesama. Sebagai anggota gereja, sudahkah kita menampilkan diri kita sebagai tanda kehadiran Allah yang mau memaafkan dan mengampuni sesama yang berdosa dan bersalah? Atau jangan sampai kita sulit memberikan pengampunan. Artinya kita sulit menjadi tanda kehadiran Allah yang mengampuni kesalahan dan dosa sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi orang baik memang tidak gampang. Apalagi menjadi orang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sangatlah sulit. Tapi bukan berarti juga tidak mungkin. Yang paling penting adalah kita mau memulainya hari ini, saat ini, di tempat ini. Mesti berani memulai memperbaharui kehidupan. Supaya hidup saya dan Anda, kita semua, persis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Semoga kita menjadi sarana kehadiran Allah yang mengampuni, yang memaafkan orang-orang yang bersalah terhadap kita. Tuhan memberkati.